welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Delvi Tamala. Jadi aku mau say hello dulu nih buat temen-temen ya kan, karena aku udah lama banget tidak berkunjung atau buat konten di YouTube ini ya kan. Jadi mungkin hampir 1 tahunan aku nggak ngonten di YouTube ya. Aku lebih aktif sekarang di TikTok aku nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu TikTok aku, kalian bisa banget full TikTok aku, mohon maaf, namanya wanita titik udara ya. Kalau Instagram aku mungkin teman-teman udah tahu ya, Delvi_Tamala. Oke, kita langsung aja ya kan. Nah, jadi aku kemarin sempat baca-baca komen kayak gitu kan, komen-komen di TikTok aku ya kan. Ada yang nanya nih, Kak, untuk jadi seorang pramugari itu emangnya ada ya pakai orang dalam ya kan. Di sini aduh, banyak yang gosip-gosip seperti itu. Jadi kalau mau jadi pramugari ya kan, bisa nih pakai orang dalam, kira-kira berapa nih? Udah banyak banget yang nanya seperti itu sama aku ya. Ada yang DM juga ya kan. Terus juga ada yang komen-komen kayak gitu, Kak, kalau misalkan mau masuk pramugari itu kira-kira aku mau dong masuk pramugari pakai orang dalam gitu, kira-kira berapa ya, Kak, gitu. Jadi banyak juga sih yang komen-komen itu. Cuman dan ada pun juga dari oknum yang mengajak kerja sama aku itu untuk pakai orang dalam ya kan. Karena di sini kenapa banyak, bukan nggak banyak sih, ada beberapa aja orang yang ngajak aku kerjasama untuk pakai orang dalam karena mereka tahu aku open privat kelas pramugari. Jadi teman-teman yang belum tahu nih kan, aku buka privat atau bimbingan kayak gitu untuk menjadi pramugari. Di sini aku sekalian promosi ya. Jadi di sini aku buka privat kelas pramugari itu di harga 8 juta rupiah aja ya. Itu dibimbing sampai lolos buat teman-teman. Daripada teman-teman sekolah penerbangan atau apalah ya, banyak seperti itu ya, sekolah itu mahal, mungkin perkiraannya bisa sampai 50 ke atas atau lebih ya, belum persiapan, belum makan, belum ngekos, itu banyak banget ya kan. Dan itu juga tidak dibimbing sampai lolos. Kalau di aku itu, di privat kelas aku itu dibimbing sampai lolos, sampai benar-benar kalian tuh jadi pramugari tanpa ada tambahan biaya. Oke, kita skip ya, karena kita di sini mau ngebahas, Kak, kalau mau jadi pramugari apakah benar nih bisa pakai dalam gitu ya. Oke, kita jawab. Jadi yang pertama, mungkin bukan hanya pramugari aja yang pakai orang dalam ya, yang pakai orang dalam ya. Karena menurut aku di berbagai pekerjaan pun juga ya kan, itu pasti memakai orang dalam tuh pasti ada-ada aja ya kan. Cuman kitanya aja kadang nggak tahu kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan di pramugarinya pun juga pasti teman-teman juga pasti pernah berpikir juga bahwa untuk menjadi seorang pramugari ini pasti bisa nih pakai orang dalam, cuman nggak tahu channelnya aja ya, bestie ya gitu. Sebenarnya kan di sini aku jawab sih, memang bener banget ada yang apa sih, memberikan tawaran gitu ya. Oknum lah ya, di sini saya berkata oknum yang pakai orang dalam seperti itu. Cuman saya tidak tahu sih ya kan. Awalnya sih saya tidak tahu ya bagaimana prosesnya seperti itu. Cuman setelah saya pelajari ya kan, jangan di skip ya, jangan di skip. Ini penting banget nih buat teman-teman, karena ada beberapa waktu itu orang DM aku nggak perlu sebutin namanya, dia pernah DM aku kayak gini, Kak, tolong dong di viralkan seperti itu. Jadi aku sempet buat story aja nih, terus dia bilang kayak gini, iya Kak, aku juga sempat ketipu dan udah transfer 35 juta, ada juga yang 50 juta, juga ada yang transfer sampai 70 juta pun juga dia udah ada yang transfer. Dah itu begini ya. Jadi buat teman-teman, jangan kalian tuh pengen jadi pramugari terus kalian itu tergiur ketika ada misalkan nih mantan pramugari, atau dianya pramugari kah, atau dianya pokoknya dia kerja di maskapai dan menawarkan kalian untuk menjadi pramugari pakai orang dalam ya. Kalian tuh jangan langsung percaya dulu, jangan langsung tergiur dulu nih ya kan. Mentang-mentang kalian pengen jadi pramugari banget, semuanya kalian lakukan ya.
ya semua dilakukan tuh banyak macam ya Beb ya pakai orang dalam dan segala macam. Jadi singkat cerita si orang ini DM aku kayak gitu kan. Nah dia bilang, iya kak, aku awalnya itu ditawarin sama si FA ini ya kan, ditawarin sama si FA ini. Aku nggak tahu juga sih dia FA atau enggak, cuman katanya sih dia FA gitu kan, di salah satu maskapai seperti itu. Jadi dia nawarin aku nih dia orang Bali nih kan, tawarin aku, terus aku disuruh transfer berapa puluh juta gitu, nanti kamu pergi ke Jakarta ya kan, kamu udah pergi ke Jakarta nanti kamu ikut tes, pas kamu ikut tes nanti kamu bakal aku titipin, bahasanya tuh dititipin seperti itu. Akhirnya dia udah transfer ya kan, dia pergi ke Jakarta, pas dia ikut tes zong enggak lolos, di tahap pertama pun dia enggak lolos seperti itu. Jadi pas dianya ditagi-tagi nih si mbaknya ini ya kan, malah kayak menghindar, menghilang seperti itu. Jadi kayak dia bilang kayak ya basa-basi lah kayak gitu ya, kayak oh ya udah nanti coba lagi aja, mungkin nama kamu nanti tadi terselip atau segala macam. Pokoknya seperti itulah ya, intinya itu sampai sekarang pun juga kata-katanya sih dia nggak jadi pramugari, malah dianya kerja di freelance kayak gitulah ya. Nah, jadi banyak juga sih sebenarnya yang oknum-oknum seperti itu. Nah, di sini aku mau menjelaskan aja nih buat teman-teman, aku pun juga pernah ditawarkan orang untuk bekerja sama dalam muka orang dalam nih. Ah, karena aku setelah aku pelajarin dari aku private ini kan banyak nih yang nawarin aku tahun ke tahun ya kan, aku itu pelajari nih kan kayak gini, sistemnya ini nih bagaimana sih, ini aku kasih kisi-kisi aja buat teman-teman biar tidak terjebak pakai orang dalam. Misalkan nih ada orang nawarin, Delvi kamu mau nggak pakai orang dalam, harganya segini, misalkan 70 juta nih. Nah nanti pas 70 juta itu saya dong sebagai yang mau, tadi kan calon Eva tadi saya tanya itu udah pasti belum kak, dijawab itu palingnya saya bisa bantu sih, bantunya sampai di tahap ini tahap apa sih, performance kedua, ialah itu interview. Nah pada saat pantoir kan kita masih banyak tahapan lagi ya. Oh berarti itu nggak sampai pantoir ya kayak, oh iya nggak bisa, karena kan kalau pantoir itu direksi yang ngetesnya. Nah kita langsung berpikir aja, nah nanti dia ngeles seperti ini, tapi kan setidaknya kamu itu sudah bisa nih aku bantu sampai di tahap sejauh ini. Nanti tergantung kamunya pada saat direksinya, nanti kamu bisa atau tidak memberikan yang terbaik. Itu hanya basa-basi aja besti ya kan, kita juga nggak tahu dia itu benar-benar pakai orang dalam atau enggak ya kan, benar-benar dia itu ngasihkan duit kita ke orang dalam itu atau enggak, atau jangan-jangan dianya juga ini aja apa sih kayak main tebak-tebakan gitu, ngerti gak sih, main tebak-tebakan, yaudah aku pura-purain aja ya ikut tes ya kan, kalau dianya masuk untung duitnya aku ambil, kalau misalkan dianya enggak lolos itu ada potongan beb, biasanya itu uang jasa capek kayak gitu, mungkin misalkan dari 70 juta itu dipotong 2,5 juta atau 5 juta, itu tergantung dari si oknum ini seperti itu. Jadi setelah aku pelajarin ya kan, kalian tuh sangat berhati-hati loh, bisa aja kalian itu cuman dibantu, mungkin kalau misalkan memang benar-benar dia ada orang dalam, kalian itu hanya dibantu pada sampai performance kedua ya. Performance kedua itu wall interview pakai bahasa Inggris, nanti kalian harus make up ya. Setelah itu baru kalian dapat jadwal namanya pantoir. Nah pas jadwal pantoir itu bisa jadi dianya itu ya emang nggak bisa gitu loh, kalau direksi yang udah mirip ya kayak bisa, mungkin ada aja sih yang pakai orang dalam sampai ke direksinya itu, cuman aku juga nggak tahu sih ya, aku juga nggak paham juga ya kan, karena di sini aku cuman sharing aja, aku bukan menyalahkan oknum-oknumnya seperti apa, cuman di sini aku mengingatkan aja sama teman-teman biar teman-teman tidak apa ya, tidak tergiur gitu loh, takutnya ya kan uang kalian hilang aja 70 juta. Enak kalau bisa dikembalikan, kalau enggak sama sekali
ya kan. Itu sayang banget sih menurut aku. Daripada kalian pakai orang dalam, mending kalian itu ya kasar-kasarnya nih ya, kalian ikut di privat kelas, atau kalian belajar kayak gitu, atau kalian upgrade diri kalian seperti belajar bahasa Inggris, performance kalian, etika kalian itu harus dibenahi banget beb ya. Karena menurut aku ketika kalian gagal sekali itu, kalian jangan pernah coba untuk berpikir pakai orang dalam, karena menurut aku itu pemikiran yang cetek banget sih kayak gitu. Jadi menurut aku kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda buat teman-teman yang semangat. Cuman kalau teman-teman yang ya begitu deh, maksudnya kayak ya udahlah pakai orang dalam aja, kalian tidak menikmati proses gitu. Dan juga takutnya ketika kalian nanti pakai orang dalam, pas kalian training kan, kalau pramugari itu setelah lulus nih kan tantan kontrak itu kalian masih harus training lagi, dan itu masih ada ujian lagi setiap hari. Jadi kalau misalkan kalian pakai orang dalam, menurut aku nanti otak kalian tuh nggak bakal nyampe di pelajaran training ini, karena menurut aku training ini susah banget loh. Kalau misalkan kalian nggak kuat mental, bye banget gitu. Jadi buat aku temen-temen ya kan, kalau bisa jangan pakai orang dalam ya, belajar aja say ya kan. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih kisi-kisinya, boleh belajar sama aku aja di private class pramugari aku. Harganya cuma 8 juta aja, dibimbing sampai lolos dan bisa dicicil ya. Kalaupun kalian udah gagal nih satu kali, kalian mau belajar lagi ke aku, itu masih aku bimbing dan tidak ada tambahan biaya sama sekali. Jadi aku berharap teman-teman yang udah nonton di vlog aku ini, kalian tidak terjebak atau tidak berpikir untuk kalian pakai orang dalam. Nikmatin proses ya, karena dengan kita proses sendiri itu nanti hasilnya bakal nikmat gitu, daripada kita tidak menikmati proses langsung kayak enaknya aja tuh, takutnya nanti bumerang untuk kehidupan kamu sendiri. Mungkin itu aja sih teman-teman ya, sharing-sharing kita hari ini. Tolong di komen, like, share, dan kasih option lagi buat teman-teman untuk konten aku selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini aja konten aku. Terima kasih sudah menonton dan tidak di skip. Jangan lupa subscribe. Aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.